Teman-teman, udah nyambung ya. Jadi di sini kita lanjut ke yang part 2-nya GLBB, yaitu scene-nya yang GJB ya. Di scene GJB ini kita buka PPT aja. Di sini sebenarnya kita ngikut PPT ya teman-teman ya. Oke, di GJB dia window-nya di reposition. Tapi sebenarnya kalau kita nggak reposition pun nggak apa-apa juga sih teman-teman. So that scene and game have portrait orientation. Oke, oke lah kita set juga biar sama aja. Jadi di sini ada game, scene, game, terus hierarkinya dia taruh di kanan. Bawahnya hierarki ada ini kita taruh di sini sama konsolnya. Inspektornya di kanannya lagi. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Nanti tampilannya harusnya punya kalian sama kayak gini juga. Ini taruh sini. Nah, di sini udah kita lanjut ke bikin. Nah, kita masukin gambar ya ini. Buat gambarnya bisa diambil dari Google Classroom yang ini, Boulder ini teman-teman. Nah, ya ini kita bikin masukin ini semua ya. Nanti di hierarkinya kita punya harus ini. Oke. Hmm, kita lihat hierarkinya aja. Nah, Boulder, cara bikin Boulder gimana teman-teman? Ini kalian klik kanan, ke entity object, sprite, kasih square lagi. Nah, yang square ini di asetnya ini kan sprite. Nah, kita tambahin di sini kita punya car. Di manakah kita punya car? Di download. Nah, itu ya guys ya ini yang boulder ini guys. Nah, ini kita drag aja. Nah, ini kan muncul di sini square-nya kita kan kasih nama boulder. Boulder terus sprite-nya kita ganti jadi yang boulder yang kita masukin tadi, teman-teman. Boulder, boulder. Nah, ini ya. Nah, udah kelihatan di kita punya Unity sudah terlihat foldernya. Sekarang kita tambahin nih canvas button start text ya. Kita tambahin canvas. Canvas ini di UI. Canvas. Dalamnya canvas kita isiin ya UI teks-teks lainnya itu teman-teman. Sama button ya. Ini kita teks terus kita tambahin button. Di UI buttonnya di button text mesh pro. Nah, ini kita teksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teks. Nah, ini kita copy sampai ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita rename semuanya. Button ini button start. Button start. Terus teks ini kita kasih nama text time. Text time. Terus ini text time value. Ini text time value ini isi value-nya ya. Text time value. Text time value. Terus text height. Text height. Bawahnya text height value. Height value. Height value. Terus text velocity. Text velocity. Terus yang terakhir text velocity value. Nah, ya ini bikin UI ya teman-teman ya. Text velocity value terus kita posisikan biar dia kayak gini ya teman-teman. Posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini time, current hit sama velocity. Time. Time di sini kita ganti tulisannya jadi time titik 2 time current hit
Nah, ini teksnya kita ganti lagi. Teksnya kita ganti jadi current height. Baru yang text velocity ini kita kasih nama velocity. Velocity. Yang value ini kita isinya nol semua ya teman-teman ya. Nol. Ini juga nol. Terus ini juga nol. Nah, sekarang kita tinggal posisiin aja dia biar pas. Nah, ini kita lihat di kanvasnya berarti. Kita geser. Nah, kanvasnya kita klik 2 kali. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kita rapiin dulu. Button startnya di atas. Button start ini kita tulisannya kita ganti jadi free fall motion ya tadi ya. Ini kita tutup dulu. Ya, kita ganti free fall. Nah, teksnya ganti free fall. Free fall. Free fall. Nah, sekarang kita tinggal diatur aja sih UI-nya teman-teman. Time value kita geser. No. Terus height-nya kita geser. Current height. Exit value kita geser juga. Velocity-nya kita geser. Nah, ini kayaknya agak besar sih ya teman-teman, tapi nanti kita coba lihat aja. Nah, nah di gamenya tampilannya ya agak besar kayak gini ya teman-teman ya. Karena ini agak besar, kayaknya bouldernya kita kecilin juga. Buat bouldernya di sini, boulder. Kita kasih nama boulder, terus kita lihat main kameranya. Nah, bouldernya kita kecilin pakai rect tool ini aja. Nah, ini kita naikin. Nah, terus buat yang di kanvasnya sini, teksnya ini kita kecilin semua. Nah, pakai ini kita pakai rect tool. Nah, ini biar langsung kita, nah, kita geser. Ini kayaknya harus digeser lagi ya teman-teman. Ini, ini sama yang ini. Nah, ini kita geser. Nah, udah teman-teman. Kalau udah gini, kita lanjut ke scriptnya Boulder, teman-teman. Di sini scriptnya Boulder, kita bikin script baru ya, teman-teman. Kita bikin script baru di kita punya project di sini di aset kita tambahin. Kita buat create C# script. Nah, Boulder. Kita buka. Script foldernya isinya ini ya. Nah, jangan lupa ya, ini kalau kita bikin script baru selalu kita tambahin di atasnya library-nya TM Pro. Using TM Pro. Terus kita tambahin yang public-publicnya. Public variabelnya ada tmp underscore text, time text. Terus biar cepat kita copy atasnya aja ya teman-teman. Nah, ini kita paste lagi. Nah, template text di sini hate text. Hate hit text, terus bawahnya velocity text. Nah, udah kita tambahin bawahnya buat speednya, float m speed y, float gravity, sama float elapsed time. Elapsed time, elapsed time, terakhir bull is falling. Bull is falling, bull is falling sama vektor 2. Vektor 2 initial position. Nah, ini udah buat yang di luarnya
di luarnya metode-metode ini kan. Selanjutnya kita bikin yang di bagian void start. Nah, void start isinya ada speednya, speed y-nya kita set 0, gravity-nya juga kita set 0, initial position-nya, transform position. Ini untuk codingannya sama kayak di PPT ya teman-teman ya. Is falling sama dengan false. Nah, kalau udah kita lanjut ke void update. Di void update isinya ya kita samain aja ya. Mspeed, mspeed y plus sama dengan gravity dikali time dot delta time load step y mspeed y dikalikan time delta time. Nah, terus transform titik position sama dengan transform position sama dengan new vector 2. Vektor 2 V-nya besar ya teman-teman. New vektor 2 dalam kurung transform titik position. Lanjutannya apa ini? Position titik X. Titik X, koma, transform titik position titik Y dikurangi step Y. Nah, udah titik koma jangan lupa. Oke, kita lanjut bawahnya. Oke, teman-teman lanjut di bawahnya velocity text dot text sama dengan m speed y to string. Nah, ini udah ada rekomendasinya ya. Dilanjut di float current distance. Float current distance sama dengan transform titik position titik y. Nah, terus hit text-nya kita set hit text. Ini m speed ya, bukan current distance. Oh ya, current distance, current distance. Oke, current distance. Di sini kita masuk ke bloknya if. Di if-nya jika is falling isinya ini isinya elapsed time plus sama dengan time delta time sama time text dot text sama dengan elapsed time to string. Nah, buat yang di void update-nya ini ya teman-teman ya codingannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini, oke, di sini masih sama mspeed iya, float step sama. Kita lanjut ke bawahnya lagi. Nah, di sini kita bikin metode ya teman-teman. Ini metode free fall-nya. Di bawahnya update sini kita kasih public void free fall. Free fall. Kurung. Nah, ini kita set is falling-nya true. Terus positionnya transform dot position sama dengan initial positionnya elapsed time-nya 0, speed y-nya juga 0, speed y-nya juga 0. Gravity-nya kita pakai 10 ya teman-teman. 10. Gravity-nya 10. Nah, metode free fall-nya udah jadi. Di sini kita lanjut. Creating the ground line. Kita kembali ke Unity-nya. Coba cek dulu ada error atau enggak. Oh ini typo ya teman-teman ya di line 25.
Nah, ini transform. Kita buka Unity lagi. Nah, ini udah nggak error teman-teman. Kita lanjutkan kita mau bikin garis ini teman-teman. Kalau berdasarkan PPT. Creating the ground line. On the hierarchy panel, click on empty spot and choose effect line. Nah, kita bikin effect line. Di sini ini kita bikin efek line. Nah, itu teman-teman. Line-nya udah kita bikin. Selanjutnya move the object to your game screen. Oke, game screen-nya ini kita lihat di kanvas ya teman-teman. Di ya line-nya kita set 0 0 0. Oke. Click on the position tab to enlarge it. 0 is the line starting point, while 1 is the line. Oke, kita lihat di mana ini. Position tab yang ini ya teman-teman ya, di line renderernya. Line renderer. Line renderer. Nah, kita buka ini position 0. Terus ini kita set. Ya, kita set sampai situ lah ya teman. Size-nya 2. Oke. Connect everything like usual. The script to game object to add to script. The button to the game object function. Oke. Kita scriptnya ke game object dulu ya teman-teman. Game objeknya tadi bouldernya ini kita pasangin script boulder. Terus button startnya kita pasang ini, kita plus dulu, baru kita tarik bouldernya, baru kita pasang functionnya free fall teman-teman ini. Free fall, bouldernya free fall. Terus kita set lagi script game object UI to script the button to the game object function. Oke, di sini di bouldernya ini kita set velocity text jadi text velocity value, textnya text value, time-nya text time value. Ini di sini kita tes ya teman-teman. Nah, ini ketinggiannya sekarang dia ada di posisi ini ya. Nah, itu dia jatuh ya teman-teman ya. Jatuh sampai nggak ada batasnya, ini bisa jatuh terus. Nah, ini ya. Ini udah bisa free fall teman-teman. Oke, buat garisnya di sini kurang terlihat ya teman-teman. Kita coba ganti skill. Ya, yang penting di sini sebenarnya dia bisa free fall aja sih. Nah, ini kalau dia pas ground line, dia jadi minus di sini. Ini karena tadi kayaknya tulisannya numpuk-numpuk ya. Ini aku benerin aja. Nah, kita coba lagi ya.
tetap numpuk teman-teman. Kayaknya fontnya yang harus kita kecilin ya. Ini fontnya kita ganti 10 aja. Nah, 20. Nah, kita ganti 20. Yang ini juga 20. Terus yang ininya juga 20. Nah, ini kita lebarin lagi. Nah, dah kita coba ya teman-teman. Nah, ini dia kalau minus ini berarti dia udah melewati line-nya kita ya. Makanya dia bisa minus tadi. Cuma untuk di sini line-nya dia nggak terlalu kelihatan dia. Oke, jadi untuk yang GJB kurang lebih gitu teman-teman. Untuk selanjutnya nanti yang di week 10 rigid body ya teman-teman. Oke.